Inilah hasilnya. Dreng dreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sasali dalam Kuliner Sumatera. Kali ini ya saya akan masak ayam goreng dan juga telur ala-ala restoran Padang ya, itu sambal Padang. Dan ini ada ayam, saya tidak banyak ya, gunakan 3 potong saja. Dan ini saya sudah perap bersama kunyit dan juga garam ya. Kemudian ada terong ungu panjang dan juga cabai merah besar, tomat dan bawang merah. Dan nantinya ya, bumbu yang seperti cabai merah, bawang dan juga tomat akan saya haluskan bersama blender, tapi tidak terlalu halus ya, karena ini adalah menggunakan untuk sambal, jadi teksturnya sedikit kasar. Oke, sekarang minyak saya sudah panaskan dan minyak sudah cukup panas. Saya masukkan terong yang saya sudah potong-potong ya menjadi beberapa bagian. Dan terong seperti ini ya, kalau kita masak terong dan saya sendiri, dan tidak menggunakan api yang besar dan juga tidak terlalu kecil ya, jadi apinya sedang-sedang saja. Dan terong ini adalah cepat dalam proses masaknya ya, jadi tidak menunggu lama. Kemudian kita terbalikkan sehingga masaknya merata ya, dan setelah itu kita akan tiriskan ya, dan ini lakukan berulang-ulang ya, sehingga semua terong yang kita potong-potong tadi semuanya habis dan masak. Oke, sekarang kita akan masak ayam ya. Dan ayam ini ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sudah perap bersama kunyit dan juga garam beberapa menit ya, supaya bumbu-bumbunya meresap, dan kemudian kita akan goreng. Nah seperti ini ya, saya hanya gunakan 3 potong saja ya, dan tidak banyak. Ini adalah cukup untuk makan porsi 1 ataupun 2 orang ya, karena nantinya juga akan ada terong. Sama juga ya seperti proses memasak yang lain ya. Dan setelah beberapa menit kemudian, yang sebelah bawahnya mungkin sudah cukup masak ya, dan kita akan terbalikkan. Kemudian yang bagian atasnya semua sudah cukup masak. Setelah itu kita akan tiriskan, dan setelah itu kita akan masuk proses seterusnya, yaitu memasak sambal. Nah sudah kelihatan kan, warnanya sudah keemasan ataupun kecoklatan ya, dan ini tandanya tidak menunggu lama lagi, sudah pun masak ya, dan siap untuk ditiriskan. Oke, sekarang kita akan tiriskan dulu ayam ya, kemudian kita akan masak sambal. Dan masak sambal ya, minyaknya tidak banyak ya, cuman saya gunakan minyak sedikit saja, dan ini minyaknya banyak ya, dan saya akan kurangkan sedikit ya, supaya proses masak sambalnya tidak ribet, karena kalau minyaknya panas ya, dan akan jadi seperti kuah gulai akhirnya. Nah minyaknya saya sudah kurangi ya, tinggal sedikit ya, dan kita akan masukkan cabai, bawang dan juga tomat yang tadi saya sudah haluskan ya. Dan ini ya, kita blender tidak terlalu lama ataupun yang kasar ya, tidak halus, karena kalau teksturnya halus akan menjadi seperti gulai ya, jadi kurang sesuai untuk sambal. Jadi kalau kita masak sambal, teksturnya sedikit kasar seperti ini ya. Dan kita akan kacau ya beberapa menit kemudian. Setelah itu kita akan masukkan sedikit garam dan juga Ajinomoto
Dan ini adalah ikut selera masing-masing ya. Kalau kita ingin rasanya sedikit lebih asin ataupun masin, boleh ditambahkan dan juga boleh dikurangi ya kalau tidak suka masin. Oke, seterusnya kita akan terus kacau ya beberapa menit saja, dan ini pun sudah cukup masak ya. Dan kelihatan dari aroma dan juga warnanya sudah berbeda ya. Dan setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan yang saya sudah masak tadi, ayam dan juga terong. Kita masukkan semua. Setelah itu kita akan terus aduk ya sehingga semua bumbu-bumbu ataupun cabai dan lain-lain ya semua sudah bercampur baur ya, dan semua sudah rata. Kita tunggu beberapa menit saja ya. Kemudian api kompor kita akan matikan dan siap. Artinya kita masak pun sudah selesai ya, dan let's go. Sekarang giliran makan. Nah, inilah penampakan sambal ayam dan juga terong ungu yang saya masak tadi ya. Ini ada ayam goreng dan ala-ala sambal Padang ya. Kemudian ada juga terong ungu. Nah, kemudian saya juga ada lalapan, yaitu daun pepaya muda. Dan saya akan makan ya. Dan ini adalah boleh dikatakan makanan ataupun masakan saya sehari-hari ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini memang sangat menyelerakan, dan boleh dibilang ya ini adalah masakan favorit saya, dan rasanya memang wow. Dan tidak kalah ya dengan restoran ataupun warung-warung nasi Padang yang di luar sana. Dan jika Anda penasaran ya, boleh saja mencoba ya ikut menu-menu yang saya buat di video ini ya, karena ini bahannya lah sangat simple dan tidak ribet ya. Dan bahan-bahan yang digunakan seperti saya ini ya, semua yang ada di kulkas ya, jadi tidak perlu susah payah mencari ke pasar, karena bahan-bahannya adalah sangat simple dan biasanya sudah ada di kulkas ya. Dan kalau melihat saya makan seperti ini ya, dengan baju koko dan juga flybacknya ada sejadah yang saya bentangkan, sepertinya ya ada nuansa Ramadannya sudah semakin dekat ya. Dan mungkin ini adalah kebetulan ya, dan saya tidak sengaja kalau flybacknya seperti ini ya, dan kesannya ada ala-ala unsur seperti Ramadan. Tapi alhamdulillah tidak apa juga, karena ini adalah ciri khas dari kita ya sebagai orang muslim. Memang biasanya sajadah ataupun baju-baju yang seperti yang saya pakai ini adalah sudah biasa ya, pakaian sehari-hari waktu ke masjid ataupun waktu acara-acara agama lainnya. Lalapan daun pepaya muda ini adalah salah satu juga favorit saya ya, karena banyak di video-video saya yang saya lalapan daun pepaya, dan rasanya memang sedikit pahit, tapi pahit itu ya akan berkurang kalau kita cocol ataupun kita masak bersama sambal. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, sambal seperti sambal ayam yang sekarang saya makan ini adalah boleh dikatakan makanan ataupun masakan favorit saya, karena banyakkan sambal-sambal seperti ini memang menyelerakan, dan memang dari aromanya pun sudah tercium ya, memang sangat menyelerakan, memang sabana lama.
Oh ya, sahabat-sahabat semua yang selalu setia dengan channel saya ya, Kuliner Sumatera. Terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya ya. Dan mohon nonton dari awal hingga akhir ya. Dan sekali lagi, jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya ya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan saya hanya bisa mendoakan ya, semoga semua yang menonton video saya sehat-sehat selalu. Dan semoga dimurahkan rezeki ya. Dan video saya belum pun berakhir ya, masih banyak lagi nasi saya yang belum habis. Tapi ini porsi nasi saya tadi ini memang lumayan gede ya, memang banyak. Dan satu porsi seperti juga ya nasi bungkus yang sebelumnya ya, memang boleh kenyang ya semalaman. Dan waktu saya bikin video ini adalah malam ya, ketika selesai sholat isya. Dan saya boleh dikatakan ini adalah makan malam. Dan setelah sambal yang saya makan nih juga masih panas, dan nasi juga ya masih rada-rada panas. Jadi memang sesuai sekali ya, nasi panas dan juga lauknya panas, ditambah lalapan seperti pucuk pepaya ini ya, memang sangat menyelerakan. Dan boleh terlihat ya dari cara saya makan, memang sangat menyelerakan. Dan mungkin ada juga yang komen ya, ada juga dalam hati mungkin ya, kenapa setiap saya bikin video mukbang seperti ini, sepertinya saya memang kuat makan ataupun memang terlihat selera sekali. Dan memang seperti yang saya ceritakan sebelumnya juga ya, waktu saya membuat video ini memang dalam keadaan lapar. Dan maksudnya memang adalah time makan ketika saya bikin video ini. Jadi memang setiap saya bikin video ini memang terlihat lahap, dan memang saya memang kuat makan. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak pada semua yang menonton video-video saya ya, dari awal hingga selesai ya. Dan saya doakan ya, semoga semua yang menonton video-video saya sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Dan terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya. Dan sekali lagi, jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan alhamdulillah ya, nasi yang saya onggokkan besar tadi sudah pun habis, dan lauk-lauk saya pun sudah habis semua ya. Jadi jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih Anda sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.